Nama saya Mutiara Cahya Dewi. Nama saya David Arifin. Nama saya Nabelia Nanda Putri. Nama saya Arya Sugema. Nama saya Baik Mulai Maja. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan tentang eksogen dari fenomena angin puting beliung. Tenaga eksogen adalah kekuatan yang berasal dari luar permukaan bumi dan bekerja untuk merusak, mengubah, atau membentuk kembali permukaan bumi. Tenaga ini umumnya disebabkan oleh pengaruh atmosfer, air, dan makhluk hidup. Tenaga eksogen bersifat merusak, tapi dalam proses tertentu juga bisa membentuk. Jenis yang pertama ada pelapukan, yaitu proses penghancuran batuan menjadi bagian lebih kecil tanpa berpindah tempat. Jenis pelapukan yang pertama ada pelapukan fisika, karena perubahan suhu pembukuan atau pencairan air. Yang kedua ada pelapukan kimia, karena reaksi kimia misalnya oksidasi dan hidrasi. Lalu yang ketiga ada pelapukan biologis, karena aktivitas makhluk hidup seperti akar tanaman, lumut, mikroorganisme. Lalu yang kedua ada erosi, yaitu proses pengikasan permukaan bumi oleh tenaga alam. Yaitu ada jenis-jenis erosi seperti erosi air, sungai, dan hujan. Lalu yang kedua ada erosi angin, yang ketiga ada erosi glaster atau es, dan yang keempat ada erosi laut atau abrasi. Yang ketiga ada sedimentasi atau pengendapan. Ini adalah proses pengendapan material hasil pelapukan dan erosi di tempat lain. Contohnya endapan di muara sungai, delta, dasar laut, atau lembah. Dan yang keempat ada gerak massa tanah. Ini adalah perpindahan tanah atau batuan dari tempat tinggi ke tempat rendah karena gravitasi. Contohnya longsor, guguran batu, dan juga rayapan rumah. Fenomena akibat erosi, yaitu abrasi pantai. Abrasi pantai adalah proses terkikisnya daratan di tepi pantai oleh gelombang laut dan arus air laut. Fenomena ini termasuk erosi air laut. Bagaimana abrasi terjadi? Ombak yang terus-menerus menghantam pantai mengikis pasir, tanah, dan batuan. Angin dan pasang surut membantu mempercepat proses pengikisan. Dan jika tidak ada pelindung alami seperti mangrove, proses abrasi semakin parah. Dampak abrasinya adalah garis pantai mundur atau daratan semakin berkurang, rumah atau bangunan di tepi pantai bisa rusak atau roboh, lalu ekosistem pesisir seperti habitat mangrove atau terumbu karang terganggu, dan terakhir yaitu lahan permukiman atau pertanian di tepi pantai hilang. Contohnya di Indonesia, abrasi sering terjadi di daerah pesisir seperti Demak, Rembang, dan Cilacap, di mana banyak rumah dan tambak hilang karena pantai tergerus gelombang. Analisis fenomena eksogen, tornado, ranca engkek berdasarkan video YouTube. 1. Judul dan sumber berita. Judul, dahsyatnya tornado pertama di Indonesia. Kabar siang TV One, sumber channel YouTube TV One News. Yang kedua yaitu lokasi kejadian. Lokasi utama berada di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, dan Jatinagor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kejadian ini melanda area perbatasan antara Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. 3. Macam tenaga eksogen yang terjadi dan penyebabnya. Macam tenaga eksogen yaitu fenomena tornado atau angin puting beliung yang merupakan aktivitas ekstrim dan dari atmosfer. Tenaga eksogen. Penyebab menurut pakar BRIN Dr. Erma Yulistin, fenomena ini dikategorikan sebagai tornado karena memiliki kekuatan minimal kecepatan angin 65 sampai 70 km per jam dan radius putar lebih dari 2 km bisa mencapai 5 sampai 6 km yang menempatkannya pada skala meso. Puting beliung biasa hanya berskala mikro sekitar 1 km. Terjadi karena adanya sistem badai konvektif yang luas. Klaster awan konveksi yang menciptakan hujan deras dan es. Adanya mesokonvergensi yaitu daerah yang menjadi sangat panas, tekanan rendah yang memusatkan angin di satu titik. Angin ini kemudian berputar terus-menerus didorong oleh gaya vortisitas lokal. Berbeda dengan tornado di luar negeri yang didorong oleh gaya Coriolis, tornado di Indonesia didorong oleh gaya vortisitas lokal. Keempat, dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, dampak dari putaran angin yang kecepatannya melebihi 70 km per jam ini sangatlah signifikan. Yang kedua, kerusakan parah. Bangunan-bangunan porak-poranda atau bangunan tersapu dan berterbangan, termasuk atap pabrik seperti PT KHTEX. Yang ketiga adalah korban. Sejumlah rumah warga di kawasan Cintamulya, Jatinangor rusak di Rancakek. Hampir 392 rumah di satu RW terdampak, mengalami kerusakan ringan maupun berat pada atap dan tiang panjang. Selanjutnya ada gangguan transportasi. Truk
truk-truk kontainer terguling dan kendaraan terseret, pohon tumbang, dan kios-kios di sepanjang jalan raya porak-poranda. Yang kelima, ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama, ada tanggapan darurat. Petugas gabungan seperti PLN, Telkom, BPBD segera melakukan pembersihan atap bangunan seperti pohon tumbang dan perbaikan instalasi jaringan listrik atau internet. Selanjutnya ada rekomendasi pakar untuk pemerintah. Yang pertama, pembentukan komite cuaca ekstrim di setiap daerah untuk mengintegrasi informasi prediksi dari hulu ke hilir. Selanjutnya ada pemerintah perlu memberikan bantuan untuk merealisasikan struktur mitigasi. Berikutnya ada rekomendasi untuk masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai cuaca ekstrim. Yang kedua, selalu memperbarui informasi dari BMKG dan memperlihatkan awan badai. Yang ketiga, jika melihat awan mendung yang bergerak cepat, segera minggir dari perjalanan, berhenti, dan mencari tempat berlindung. Sekian